Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menelusuri perjalanan dari para alumni yang telah berhasil mendirikan pondok pesantren di kampungnya. Bagaimana Pak Hudana, kita berkunjung ke sana? Iya, insya Allah. Saya juga penasaran. Baik, alhamdulillah. Pak Ustadz, Iya. mungkin saya akan bertanya bagaimana gitu kesan selama ada di dalam lapas. Bagi setiap orang yang pertama kali memasuki lapas, pasti ada beban tersendiri, beban batin ya bagi diri sendiri ataupun keluarga. Ada yang paling sakit di dalam hati itu, kenapa kita sampai masuk ke lapas tanpa kita bermimpi, tanpa kita sadari, ternyata takdir membawa kita ke dalam lapas seperti itu. Nah, mungkin setelah kita sadari, setelah kita renungi, ternyata segala sesuatu itu bersumber pada kesalahan diri kita sendiri. Ada baiknya juga ada buruknya saya masuk ke lapas itu. Buruknya mungkin reputasi di masyarakat kita hancur, nama baik keluarga juga hancur. Tapi kebaikannya alhamdulillah Allah menyadarkan kita, dengan kita dimasukkan ke dalam lapas itu kita bisa menyadari ternyata kesalahan kita atau dosa kita tuh benar-benar Allah bukakan, aib kita tuh Allah bukakan secara keseluruhan. Hanya satu yang bisa menyembuhkan perasaan sakit kita masuk ke dalam lapas tuh kesadaran segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah, seperti itu. Nah, awal masuk kan kita di Polres tuh. Ya, di Polres tuh begitu masuk ke dalam sel itu sudah ada sekitar 15 atau 20 orang satu sel itu. Semuanya menatap kita dengan tatapan benci tuh. Seolah-olah akan menerkam seekor harimau menerkam kelinci gitu. Nah, setelah beberapa bulan kita menjalani tahanan di Polres, kita langsung dioper ke lapas. Sebelumnya kita ke kejaksaan dulu. Nah, begitu masuk ke lapas pun hati itu nggak tenang, karena kan notabene di dalam lapas itu berbagai macam penjahat ada di sana. Kalau di luar kan tato cuman sekedar di tangan, kalau di lapas dari ujung kaki sampai ujung rambut tato semua ada itu, sampai ke hidung juga ada itu. Nah, dengan penuh rasa was-was kita masuk ke dalam lapas. Kemudian kita dimasukkan ke Mapenaling di sana. Yang dimaksud Mapenaling itu apa? Mapenaling itu satu ruangan supaya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kita dimasukkan ke dalam satu sel. Sel itu khusus untuk orang-orang baru. Sebelum disebarluaskan ke masyarakat lapas yang ada di sana, kita dikarantina dulu di sana gitu. Beberapa minggu atau beberapa bulan tergantung kasusnya. Nah, yang saya anggap aneh pada waktu itu, kok kenapa di dalam lapas yang notabene penuh dengan keseraman, seram banget itu. Tapi begitu saya lihat, kok bentuknya seperti pesantren. Nah, yang saya aneh itu kenapa bentuknya seperti pesantren. Tapi tetap walaupun itu kan saya masuk sekitar 2012 awal. Waktu itu masih baru dibentuk pesantren di dalam lapas Cianjur, itu masih baru. Yang namanya pesantren baru ya kegiatan jahiliyah pasti masih ada, seperti perjualbelian tahanan, kemudian penyiksaan, itu masih ada waktu itu, belum sepenuhnya berbentuk pesantren gitu. Nah, itu mungkin kesan pertama yang saya masuk. Nah, setelah itu saya diturunin ke bawah ke bagian blok A ya, waktu itu blok A itu bagian seluruh tahanan di sana, dari yang tadi apa tadi, dari Mapenaling, Dekarentan karantina untuk penyesuaian ya. Langsung ke blok A, mulai kita diadaptasikan dengan orang lama di situ. Nah, di sana pun kegiatan-kegiatan
jahiliyah masih berlaku waktu itu, seperti penjual belian. Jadi ya macam-macam lah gitu. Tapi seiringnya berjalannya waktu, karena mungkin lapas itu juga dibentuk sebagai lapas pesantren yang tujuan utamanya untuk membenahi karakteristik dan hati para narapidana dan tahanan di sana. Ya sedikit demi sedikit banyak perubahan yang terjadi, yang termasuk yang saya alami. Asalnya kita di luar senggol bacok ya, seperti itu, senggol bacok dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan hati kita setiap hari dikasih santapan rohani, ya semakin lemah, semakin lemah, sadar akan kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki diri pribadi khususnya itu. Luar biasa juga ya Kang Ustadz. Iya, perjalanannya. Iya. Terus pelajaran apa yang bisa diambil dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam pesantren lapas itu ya? lapas? Ya kebetulan saya dengar-dengar itu namanya Pesantren At-Taubah ya. Pesantren At-Taubah, betul. Sebenarnya banyak hikmah dan pelajaran yang bisa saya ambil ketika saya menjalani hukuman di sana, karena vonis saya itu sekitar 6 tahun 2 bulan subsidiarnya. Nah, di dalam lapas itu pembelajaran agama maupun dari agama itu disediakan. Ada. Nah, karena kebetulan kan basic saya juga kan di pendidikan waktu sebelum saya masuk ke lapas tuh saya kuliah di salah satu universitas swasta. Kemudian sambil kuliah saya juga ikut kegiatan pengajian. Dan alhamdulillah ketika saya masuk ke pesantren lapas itu secara cepat beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sana, karena di luar saya basic pendidikan, di dalam pun diarahkan untuk belajar tentang pendidikan agama dan dari agama di sana disediakan. Kalau boleh tahu di dalam itu yang dipelajari itu buku-buku apa aja atau kitab-kitab apa aja? Nah, ini yang menarik bagi saya sendiri, di dalam lapas itu terdiri dari berbagai usia, dari anak, remaja, dewasa, sampai orang tua yang usianya lebih dari 60 tahun. Tidak semuanya para napi itu menguasai ilmu agama, bahkan ada usia 60 tahun dia belum bisa baca tulis Iqra sekalipun, belum bisa. Dia Islam. Padahal dia Islam. Nah, yang dipelajari di sana itu banyak macamnya, terdiri dari cara baca Iqra. Oh, itu bagi pemula. Bagi pemula, ya. Nggak bisa baca Quran. Baca Quran, Iqra 1 sampai Iqra 6 itu diklasifikasi. Nah, seperti itu. Kemudian dia ada pembaca ayat Quran, pembaca Al-Quran dan ilmu tajwidnya. Kemudian bagi yang sudah bisa baca Al-Quran, lanjut ketika selanjutnya baca kitab kuning seperti dasar-dasar di pesantren. Karena kan kebanyakan para asatidnya itu diambil dari pimpinan-pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Cianjur. Nah, Banyak juga ya? banyak juga, hampir semuanya yang mengajar di pesantren lapas itu pimpinan-pimpinan pesantren yang ada di Kabupaten Cianjur. Otomatis pelajaran yang diajarnya pun tidak jauh dari pelajaran-pelajaran pesantren. Seperti kitab kuning, dasarnya seperti kitab Tijan, Sapina, dan yang lainnya, untuk mengatur yang sifatnya fardu ain aja yang diberikan pelajaran kepada seluruh napi di sana. Terus menyangkut pembelajaran itu, berarti Kang Ustadz seakan-akan di dalamnya itu sebuah pematangan Ya. Iya, betul. Pemahaman. Kira. Jadi walaupun di luar kita pernah belajar ilmu agama, tapi tetap masih mentah kan. Iya. Bahkan untuk prakteknya sendiri pun kita belum, karena kan yang namanya murid belum tentu mempraktekkan. Tapi dengan kita masuk ke dalam lapas pesantren itu banyak hikmahnya. Iya. Pertama, kita bisa merealisasikan ilmu yang kita pelajari di dalam maupun di luar, seperti kita disuruh jadi imam sholat. Nah, awal pertama kali kita menjadi imam ya di dalam, dengan penuh rasa was-was.
hati bergetar perkara seperti itu. Terus kita pernah diangkat jadi khatib Jumat. Pertama kali kita melaksanakan jadi khatib Jumat di dalam lapas. Terus kemudian kita disuruh membantu para asatid. Kalau asatid berhalangan hadir, kita yang jadi badalnya. Itu pun pertama kali kita mengajar di dalam lapas seperti itu. Jadi banyak hikmahnya. Cuman bedanya mengajar napi dengan mengajar santri di luar pasti beda, ya, seperti itu. Karena mau nggak mau harus mengikuti pembelajaran. Iya. Ada nggak waktu pertama dikasih pelajaran, kan Kang Ustadz ini pas masuk itu bisa saya bayangkan bagaimana perasaan itu remuk. Iya, betul. Seakan-akan sedunia ini menghujat. Iya, betul. Satu sisi kita ini dimasukin, disuruh kita belajar. Betul. Ketika pertama waktu hari awal-awal kan Ustaz itu belajar, itu konsentrasi enggak kan? Jujur tidak ada konsentrasi karena pikiran kita, apalagi kalau pertama kali masuk kan kita belum diponis, belum diponis hukuman berapa bulan atau berapa tahun, kita pikiran tuh seolah-olah melayang karena pikiran kita sangkut paut dengan keluarga, sangkut paut dengan pendidikan kita di luar dan sebagainya. Tidak ada konsentrasi sedikit pun. Tapi lama kelamaan, sehari dua hari, seminggu dua minggu, nah baru di sana kita, setelah hati kita sadar karena hukuman yang kita jalani itu karena perbuatan kita bukan perbuatan orang lain, barulah di sana kita sedikit demi sedikit terus mempelajari, belajar. Alhamdulillah, karena asatidnya pun care lah ke kita, bahkan terus ngasih motivasi yang lalu biarlah berlalu, yang penting kedepannya kita harus lebih baik dan sebagainya. Nah, dari motivasi para asatid itu kita berusaha untuk terus bangkit. Bahkan ada satu asatid yang jadi wali kelas kita, kan di sana satu ruangan, satu kelas itu ada wali kelasnya. Dia bilang seperti ini, nggak apa-apa kita dianggap ulet bulu, dibenci semua orang. Nah, saatnya kita di sini dimasukkan ke lapas itu kita harus jadi kepompong, kata dia. Biar nanti kita keluar dari lapas ini kita bukan jadi ulat bulu lagi, tapi kita jadi kupu-kupu yang indah, yang disukai semua orang, yang disenangi para wanita dan sebagainya seperti itu. Nah, itu motivasi saya. Berarti selama di dalam lapas ini kita harus benar-benar berjuang menjadi orang yang lebih baik. Bahkan kita tunjukkan ke dunia luar bahwa kita pun sebagai yang ditilai sebagai sampah masyarakat, setelah kita pulang dari pesantren lapas ini kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang seperti itu. Ya, jadi seakan-akan kan kehidupan itu berhenti kan ya pas Akang masuk lapas dari sudut duniawi, sehingga pas Akang keluar bercampur baur lagi dengan masyarakat, seakan-akan Kang Ustadz ini menjadi manusia baru lagi. Jadi pertanyaan dari saya itu, bagaimana Kang mengantisipasi atau merekayasa untuk hidup kembali setelah Akang keluar ini? Jadi memang berat bagi setiap orang yang baru bebas dari masa tahanan di dalam lapas pesantren itu untuk berusaha meyakinkan masyarakat dan mengembalikan kepercayaan diri kita bahwa kita tuh bisa hidup layak, berbaur kembali ke masyarakat. Ada rasa minder kita berbaur di masyarakat karena banyak orang juga kan yang mengetahui, oh dia baru pulang dari lapas tuh pasti dia akan berbuat jahat lagi. Nah, banyak masyarakat yang berpersepsi seperti itu. Namun semuanya saya tepis dengan apa yang telah saya pelajari di dalam, utamanya kesabaran dan akhlak ya. Karena setinggi apapun ilmu kita, kalau kita akhlak kita tidak kita pakai, maka akan hilang kepercayaan orang kepada kita. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya lakukan setelah saya pulang dari lapas itu. Pertama, kita mencoba berbaur kembali ke masyarakat, menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa selepas kita lulus dari pesantren lapas ini, segala sesuatunya kita telah berubah.
yang asalnya kita jelek, kita berubah menjadi orang yang baik. Nah, kita menunjukkan ke masyarakat itu dengan tidak terlepas dari tindak tanduk kita di dalam bersosialisasi di masjidnya. Kita berangkat ke masjid, tiap waktu kita ke masjid, bahkan dengan sendirinya masyarakat pun bisa menilai kita, oh ternyata orang yang baru pulang dari lapas aja rajin ke masjid, sedangkan mereka yang hidup di luar jarang ke masjid. Nah, itu kan suatu nilai plus. Kemudian kita berusaha untuk bersosialisasi, ngobrol, pendekatan dengan masyarakat, dan alhamdulillah yang saya alami ada 1-2 orang dari masyarakat yang mempercayakan saya untuk menjadi salah satu pengurus masjid, memakmurkan masjid. Nah, di sana saya terus berusaha membangun kepercayaan. Kemudian ada 1-2 orang anak yang ingin mengaji, saya dengan bekal ilmu seadanya yang saya bawa hasil dari pembelajaran dari lapas, saya coba amalkan, karena sesuatu ilmu sebesar apapun kalau tidak kita amalkan akan sia-sia. Tapi ilmu kita sedikit kita amalkan, insya Allah jadi besar. Nah, kita mulai dari mendidik anak-anak dulu, dari 1-2 sampai sekarang alhamdulillah ada hampir 65 orang santri yang saya bina dengan bermodalkan kepercayaan dan hasil latihan selama saya ada di dalam lapas seperti itu. Jadi di lapas itu betul-betul menjadi satu metode pendidikan yang luar biasa dan merupakan kesempatan untuk menyerap ilmu. Kalau boleh tahu itu santrinya cuma dari sekitar kampung Akang aja atau ada yang jauh? Alhamdulillah, kalau dari awal berdiri dari 3 kampung ya yang berdekatan, tapi seiring berjalannya waktu ada dari luar juga, alhamdulillah. Putra-putri juga, ada yang dari Cianjur Selatan, ada yang dari Sukabumi, ada yang sampai ke sini juga gitu. Bahkan yang paling serunya itu setelah saya lulus dari lapas itu, kok bisa ya saya jadi seperti ini tanpa saya sadari, tanpa saya bayangkan. Bermimpi pun saya tidak pernah bermimpi akan menjadi salah satu tokoh agama yang dulunya tidak pernah saya inginkan ya. Sebenarnya saya nggak mau jadi tokoh agama waktu itu. Boleh dikatakan saya nggak mau jadi ustadz, karena kalau jadi ustadz itu banyak identik dengan miskin atau apapun. Tapi alhamdulillah ini saya rasakan sendiri anugerah dari Allah mungkin ya, karena ketekunan dan keteguhan saya sewaktu di dalam lapas itu berbuah manis sekarang. Dari asalnya saya hidup sendiri, sekarang udah punya istri. Kemudian dari asalnya ngontrak, sekarang jadi kita punya rumah sendiri. Bahkan kita alhamdulillah walaupun kecil kita punya madrasah dan kobong sendiri. Itu pun bukan karena hasil jerih payah saya sendiri, tapi hasil gemblengan selama saya berada di dalam lapas seperti itu. Kalau boleh tahu kitab-kitab apa aja kan yang dipelajari untuk anak-anak? Nah, sebagai basic dasar, karena kebanyakan yang mengaji itu anak sekolah dari berbagai tingkatan ya, SD, SMP, SMA, dan sudah ada juga yang keluar dari sekolah. Nah, kitab yang kita pelajari itu yang pertama kitab Tijanud Darori. Nah, itu khusus membahas ilmu tauhid. Nah, kedua ada kitab Sapinah juga, itu untuk membahas ilmu fikih. Kemudian ada nahwu sorobnya seperti jurumiyah, tasrifan, kiasan dan sebagainya. Itu kita ajarkan kepada para santri di sini untuk bekal mereka juga gitu. Termasuk kitab akhlaknya, Akhlakul Banin, terus Khulaso sebagai sejarahnya, dan banyak lagi yang kita berikan pelajaran kepada santri kita. Diutamakan sih kitab-kitab yang sifatnya fardu ain seperti fikih, tauhid dan tasawuf, itu seperti itu. Pesan dan kesan mungkin Kang, atau harapan Akang
yang sekarang lagi dilaksanakan sampai harapan akan ke depan. Kesan saya selama berada di dalam lapas pesantren itu sangat manis sebetulnya ya, tapi pahitnya pun ada gitu. Pahitnya ya karena kita masuk ke dalam lapas, ya manisnya di dalam lapas itu seperti keluarga kita sendiri. Teman sekamar kita, kemudian teman lingkungan kita, kemudian para petugasnya juga, itu kita anggap bukan seperti siapa-siapa, seperti keluarga kita sendiri pun. Sehingga begitu saya meninggalkan lapas, banyak orang yang menangis. Kita saling tangisi gitu, karena mungkin banyak kenangan manisnya di dalam. Kita makan sepiring berdua, kita tidur sekasur berdua. Kalau kita nggak ada uang, ya gimana lah yang namanya kita ngerokok pun sebatang berdua. Banyak kenangan manisnya di sana gitu. Nah, itu kesan-kesannya. Kemudian dalam keseharian pun kita melakukan kegiatan tanpa ada paksaan sedikit pun, mengaji layaknya kita di luar. Jadi yang kita rasakan itu antara di luar dengan di dalam hampir tidak ada perbedaan. Yang ya karena kalau di luar keluarga kita ada, di dalam pun teman-teman kita sudah kita anggap sebagai keluarga kita. Itu kesan yang saya alami ketika di dalam lapas. Nah, pesan untuk kawan-kawan saya yang masih di dalam ataupun sudah bebas, saya berpesan, coba jangan kita anggap sebagai beban kita berada di dalam lapas ini, tapi kita kembalikan fawwadtu amri ilallah, kembalikan sesuatunya kepada Allah. Karena setiap langkah kita, setiap gerak kita, ucap kita itu atas izin Allah. Kita pun dimasukkan ke dalam lapas itu atas izin Allah. Nah, kembalikan semuanya kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Kita tinggal jalani aja yang di hukuman kita di dalam lapas, tapi dengan tujuan kita untuk memperbaiki diri. Jangan anggap itu sebagai hinaan, tapi itu sebagai teguran supaya kita bisa memperbaiki diri di dalamnya, dan setelah kita bebas pun kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Semoga apa yang kita perbuat Allah mengampuninya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berharap pesantren lapas Cianjur ini terus didukung oleh berbagai elemen ya, termasuk pemerintahan agar tetap berkesinambungan, karena dengan pendidikan di lapas dalam basis pesantren inilah yang bisa menghentikan minimal memotong rantai-rantai kejahatan, supaya para napi yang nanti begitu bebas dari masa tahanan dan masa hukumannya itu mereka kembali ke jalan yang benar. Itu harapan saya, dan semoga apa yang telah dilaksanakan di dalam lapas itu bisa berbuah manis untuk para napi dan bisa mengamalkan layaknya saya yang sudah berkecimpung di masyarakat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan penuh hikmahnya kita belajar di sana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad